Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang passive voices. Tentang passive voice pasti ada active voice. Nah, apa yang dimaksud dengan active and passive meanings? Untuk active itu adalah the subject does the action of the verb. Jadi untuk kalimat aktif itu bahwa subjek itu melakukan aksi pada kata kerjanya, ya, melalui kata kerjanya. Kemudian kalau passive di sini adalah the subject receive the action of the verb. Jadi subjeknya itu menerima aksi dari kata kerja tersebut. Let's take a look this example. Margaret wrote the letter. Margaret menulis surat. Di mana Margaret itu adalah subjek, kemudian letter di sini sebagai objek. Nah, ini adalah kalimat aktif. Oke. Sekarang kita akan mengubah menjadi kalimat pasif ya. Berikut ini, the letter was written by Margaret. Surat itu ditulis oleh Margaret, di mana subjeknya adalah the letter, kemudian was written ini adalah verb, and then objeknya adalah Margaret. Jadi di sini kalimat aktif itu kalau diterjemahkan itu berawalan me ya. Margaret menulis surat. Di mana Margaret ini pelakunya, letter ini adalah yang sebagai objeknya. Sementara kalimat pasif, maka terbalik ya. Yang sebelumnya menjadi objek menjadi subjek. Kemudian menjadi awalan ditulis. Jadi surat ditulis oleh Margaret. Seperti itu ya. Oke. It should not be noted that in passive sentence, bahwa dalam kalimat aktif, by plus object does not need to be included to have a complete sentence. Jadi terkadang kata by di sini tidak perlu ditulis ya. The following are both examples of correct sentences. Seperti ini ya. The letter was written yesterday by Margaret. Nah, ini boleh lengkap seperti ini atau ini juga boleh ya. The letter was written yesterday. Jadi tanpa kita include kata by Margaretnya. Nah, berikutnya, to be able to recognize and use active and passive voice, identify this part of the sentences. Kita identifikasi bagian-bagian dari kalimat berikut ya. Identify the following sentences. Identify the subject, action, or the verb, and object. The first one. The plane is boarded by the family. Kita lihat di sini subjeknya adalah plane. Kemudian verbnya adalah is boarded. Seperti itu ya. Kemudian objeknya tidak ada ya. Nah, objeknya adalah family ini ya, by the family. Family board the plane. Kalimat aktifnya ya. The damage was caused by the storm. Damage adalah subjek, was caused adalah verb, dan storm adalah objek. Isaac threw a ball at the window. Isaac is the subject, threw is the verb, and a ball is subject. Ini adalah kalimat aktif ya. The magician pulled a rabbit from the hat. Magician adalah subjek, kemudian pull ini adalah verb, rabbit adalah objek. Ini adalah kalimat aktif ya. Helen practiced her recorder every day. Helen subject, practice adalah verb, recorder adalah objek. The flowers were ground by my nan. The flowers subject, were ground adalah verb, nan adalah objek. Did you notice the preposition by in some of these sentences? You adalah subjek, notice adalah verb, preposition by ini adalah objek. Itu adalah kita cara mengidentifikasi subjek, verb, dan objek. Oke. Selanjutnya, we usually use the active voice in writing and speaking. For example, the girl ini adalah sebagai subjek ya. Kemudian does something-nya atau verb-nya adalah kick, and then objeknya adalah the ball atau recipient. Recipient ini adalah penderita. Kita bisa katakan itu bisa objek to someone or something. The girl kicked the boy. The ball ya, subjek, verb, objek, kalimat aktif. Karena dia subjek ini melakukan suatu aksi ya. Kalimat aktif.
Here is another example, contoh yang lain. The rain soak the pitch. Nah, hujan ini membasahi lintasan, subject, verb, object. Ini adalah kalimat aktif ya, karena hujan ini sebagai pelakunya, soak ini adalah aksi kegiatannya ya, secara aktif dia, lintasan ini adalah penderitanya, objek penderita, sehingga disebut kalimat aktif. In the passive voice, dalam kalimat pasif, we change this around. Kita mengubahnya, membaliknya, so that the recipient has something done to aid by the agent, for example. Nah, jadi kalau untuk kalimat pasif berarti sebaliknya. The ball was kicked by the girl. Jadi bola itu ditendang oleh anak perempuan itu ya. Jadi dia sebagai subjek, kemudian di sini sebagai verb ya, yang menerima aksi ya oleh objek ini ya, by the agent. Contoh yang lain. The pitch was soaked by the rain. Nah, lintasan itu dibasai oleh hujan. Jadi subjeknya ini ya, dia subjek penderitanya. Kemudian dia aksi yang dikenai adalah soak ya, dibasai oleh siapa? Oleh rainnya, oleh objeknya ini. Seperti itu. In this example, spot the use of active voice and passive voice ya. Kita tentukan mana kalimat aktif, mana kalimat pasif. Jadi ingat, secara sederhana, kalau kalimat aktif itu berawalan me, kalimat pasif itu berawalan di atau ter ya. Number 1, the music was played by the DJ. Musik ya, subject, was played itu verb ya. Musik dimainkan, berarti ini adalah kalimat pasif ya. Passive. The sun was hidden by the clouds. Matahari tersembunyi dari mendung. Ini adalah passive ya. Tersembunyi. The lighted fan stream onto the pitch. Nah, kata stream. Nah, di sini adalah kalimat aktif karena dia berawalan me. Kemudian Mary wrote the letter to the head teacher. Mary menulis surat kepada kepala sekolah, atau di sini head teacher adalah wali kelas ya. Ini adalah kalimat aktif ya. Kemudian Danny was praised by the head teacher. Dipuji, berarti kalimat pasif. Oke. Jadi untuk menandakan bahwa ini kalimat pasif, yang pertama adalah kita lihat polanya di sini. Pasti adalah to be ditambah verb 3 ya. To be-nya adalah was, kemudian verb 3-nya adalah played. Selain itu juga ada penanda kata by di sini. Kata by. Itu juga menunjukkan itu adalah kalimat pasif. Seperti itu ya. Sometimes in passive sentence the agent is left out. Jadi terkadang kata by di sini itu dihilangkan. Ya, cukup the pitch was soaked by the rain ya. Kemudian kita hilangkan by the rain-nya ya, tanpa ada kata by the rain. So hanya the pitch was soaked. Compare the sentence. One has the agent and the other hasn't. Discuss the differences. Kita lihat di sini, the man was murdered by someone. Dengan the man was murdered. We do not know who did the murder, so the agent is not needed. Jadi kalau kita memakai kalimat ini, kita tidak tahu ya siapa murdernya, pembunuhnya ya. Dan ini membuat ini lebih dramatis ya, kalau kita tanpa memakai kata by. Seperti itu. Contoh yang lain. I see your car was damaged last night by my friend. Dengan kalimat I see your car was damaged last night. Kita lihat di sini bahwa far better to leave out the agent if you don't want to be involved. Jadi kalau tidak ingin melibatkan
kata my friend di sini berarti tidak perlu ditulis, padahal seperti kalimat yang kedua. Kemudian create your own passive sentences which would be the best without an agent. Ya, silakan membuat ya kalimat pasif sendiri tanpa agent. The letter is written by me. Ya. The letter is written. Seperti itu ya. Let's take a look this example. A small amount of water was added to the breaker while the mixture was heated using a Bunsen burner. Kita lihat di sini, the passive is used because the person doing the action is not needed. Nah, di sini ya. The mixture was heated. Kemudian, a small amount of water was added to the breaker. Di sini tidak ada agentnya karena memang is not needed, tidak dibutuhkan. Selanjutnya, sometimes the passive voice is appropriate in a story because it's used to describe a person being affected by event, just like in this passage. Jadi kadang itu kalimat pasif itu sering ditulis dalam sebuah cerita ya. Seperti contoh berikut ya. In the middle of the night, Sebastian was woken by the most hideous scream. Nah, kita lihat kata was woken ya. Ada kata to be plus verb 3, ini menunjukkan pasif ya. To be-nya adalah was ya. Kemudian, he jerked upright and his eyes sprang open. He was even more terrified by what he saw then. His flesh turned to goosebumps and his very blood curdled. His body was gripped by a paroxysm of horror. Nah, kata was gripped ini juga menunjukkan dia past tense ya. To be plus verb 3. Okay. Now we have the exercise ya. Underline verbs should be passive and indicate correct or incorrect. Number 1, the boy had never been stung by a bee. Ini adalah kurang tepat ya. Harusnya itu bukan bee tapi been ya. Had never been stung by a bee. So this sentence is correct. The suits were hung in the closet. Ya. When they were returned from the cleaners. Were hung ya, to be plus verb 3. Sudah tepat ya. They were returned. Dikembalikan ya. So this one is correct. Number 3. Bentuk pasifnya adalah is landing. Ya, di sini ada kata by di sini. Kemudian ini benar atau salah? Kurang tepat ya. Karena is landing ini adalah kalimat aktif ya. Sementara ini harusnya kalimat pasif karena ada kata by di sini. Oke. Jadi kalau ada kata by di sini, tidak mungkin kalimat is landing ya. Is landing berarti artinya meminjamkan. Supaya itu menjadi pasif berarti to be ya, is ditambah land. Jadi bukan landing tapi harusnya ada land. So this one is incorrect. The record had been chosen by dancer near the jukebox. Telah dipilih. Nah, kata choose di sini kurang tepat. Harusnya chosen. Ini adalah verb 2 ya. Sementara harusnya kita menggunakan verb 3. Ya, harusnya adalah verb 3 yang dipakai. Bukan verb 2. So, the correct one is chosen. The topic for your research paper should have been approved by your advisor. Harus disahkan gitu ya. Sudah tepat ya. Should have been ya. Kemudian approve adalah verb 3. Number 6. That song has been playing. Nah, kata playing ini adalah bentuk aktif, harusnya adalah played ya. So this one is incorrect. Okay, now number 7. Their utility bills have been increased again and again. Telah ditingkatkan. Nah, ini sudah benar ya. It's correct ya. Have been kemudian verb 3. The patient who are too sick to sit up are being assisted by the orderlies. Okay, di sini sudah tepat, so this one is correct. Number 9, the officer were thoroughly clean last evening by the night crew. Harusnya ini bukan clean tapi ada clean, ya, verb 3 ya. So this one is incorrect.
The car that was struck in the intersection yesterday is being repaired today. Was struck, ya. To be plus verb 3 sudah tepat. Kemudian yang berikutnya adalah is being repaired. Ini juga sudah tepat ya. So this one is correct. Okay, now exercise 38. Underline the verb twice and then correct or incorrect. The car parked in a no parking zone. Diparkir. Nah, ini nggak ada to be-nya, jadi ini salah ya. Harusnya adalah was parked. Ya. Atau bisa juga is parked ya. Number 2, the physics exams began just a few minutes ago. Ini juga sudah tepat ya. Everything to organize the picnic has already done. Telah dilakukan. Nah, has already been done ya. Harusnya ada kata been-nya. The police investigated him because of his unusual actions. Oke, ini adalah kalimat aktif, jadi sudah tepat ya. Kemudian the package containing the necessary samples has just sent. Has just been sent ya, telah dikirim. Kurang to be-nya ya. To be-nya been-nya ini. The vacation to Europe will plan carefully before the scheduled departure date. Oke, di sini will be planned ya, kurang be-nya di sini. So this one is incorrect. The coffee turned bitter when it left on the stove for so long. Harusnya it was left karena ada turn di sini sudah aktif, kemudian when it was left. Ketika itu ditinggalkan di atas kompor dalam waktu yang lama. So this one is incorrect. The soccer game won the closing minutes. Okay. The soccer game ya, permainan bola itu telah dimenangkan ya. Dimenangkan dalam menit-menit terakhir ya. Bukan won ya. Dia harusnya kalimat pasif ya. Was won. So this one is incorrect. The clothes made to rival the latest fashion of the season. Okay. Harusnya were made. Dibuat. Nah, karena kalau made dia baju itu membuat tidak mungkin ya sebagai kalimat aktif. Bagaimana baju itu bisa melakukan sesuatu kegiatan padahal dia adalah benda. Jadi kita harus menggantinya menjadi kalimat pasif. When the roads are icy, the buses do not drive. Nah, di sini tidak mungkin ya bis itu bisa menyetir. Jadi harus kalimat pasif ya. Are not driven. So this one is incorrect. Oke, thank you. That's about passive. Jadi yang perlu diingat adalah pasif itu, kalimat pasif itu ya, berawalan di ya atau ter. Kalau itu diterjemahkan. Kemudian yang kedua, dia to be plus verb 3 ya. To be ditambah dengan verb 3, ingat itu. Kemudian bagaimana kita mengetahui dia kalimat pasif? Yang pertama dia pasti adalah sebuah benda yang tidak bisa melakukan kegiatan secara aktif. Jadi tidak bisa melakukan kegiatan yang aktif seperti ya. Misalkan menulis, menggambar, menyetir, melakukan, menyelesaikan ya. Pasti dia berawalan di ya. Diselesaikan, terjadi, disetir ya. Diletakkan seperti itu. Itu adalah kalimat pasif. Kalau kalimat aktif dia melakukan aktif, subjeknya itu pelakunya gitu. Itu kemudian silakan mengerjakan quiz di form ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.